Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Novita Gunawan. Di sini saya akan menuju lokasi seseorang yang akan saya wawancarai yang berprofesi menjadi Hai teman-teman. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Naila Novita. Saya dari mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Saya datang ke sini bertujuan untuk mewawancarai Ibu, untuk mencari tahu tentang kepribadian Ibu sebagai yang berprofesi sebagai guru. Sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Cici Suningsi. Bu Cici aja panggilnya. Iya, panggilannya. Cici. Mohon maaf ya Ibu mengganggu waktunya. Mohon izin bertanya Ibu, apa yang membuat Ibu itu memilih profesi menjadi guru? Apa ada pengalaman tertentu atau momen tertentu yang membuat Ibu memilih profesi itu? Pilihan saya menjadi profesi seorang guru yaitu alasannya yang pertama, mungkin saya ingin menyalurkan ilmu pengetahuan dan menjadi bagian proses pembentukan anak didik kita atau peserta anak didik saya, dan juga keinginan untuk memberikan dampak positif pada kehidupan peserta anak didik saya ya, dan sebagai generasi penerus dan membantu mereka membimbing dalam menggapai cita-cita mereka. Sebelumnya Ibu mengajar di sekolah mana dan sudah berapa lama? Di SDIT Nurul Islam saya sudah 14 tahun. Iya. Kalau udah 14 tahun berarti Ibu mengajar dari tahun kapan? Dari tahun 2011. Ibu, apa aspek yang menurut Ibu itu nikmat banget menjadi seorang guru? Nikmat banget. Iya. Kalau aspeknya yaitu saya menikmati menjadi seorang guru adalah melihat perkembangan peserta anak didik saya ya, dan kemajuan anak didik saya, baik itu siswa itu mendapat ilmu pengetahuan dari saya ya, memahami apa materi atau pembelajaran yang sudah saya berikan ya, dan menjadi bagian juga proses pembelajaran dalam pembentukan pribadi atau karakter anak didik saya. Itu kepuasan untuk saya bisa membentuk karakter mereka menjadi seorang anak yang baik dari sikap ataupun kepribadian yang lainnya. Bu, menurut Ibu apa saja karakteristik atau kualitas yang penting yang harus dimiliki oleh seorang guru? Kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Yang pertama, kita harus mempunyai sifat yang sabar ya, dan empati dalam menghadapi berbagai karakter peserta didik yang kita hadapi. Karena karakter didik peserta didik itu pasti berbeda-beda ya. Nah, kita harus bisa menangani seperti itu. Yang kedua, komunikatif, yaitu kita dapat menyampaikan segala materi dengan jelas sehingga peserta didik paham dengan materi yang kita sampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya, kita harus mempunyai sifat inovatif, yaitu menggunakan metode pembelajaran nih, penting nih ya. Metode pembelajaran itu jangan hanya monoton dengan ceramah ya, tetapi kita harus bervariasi, menyampaikan dengan cara bisa dengan diskusi, tanya jawab gitu ya, demonstrasi, dan juga bermain peran. Banyak lagi sih macam-macam ya, itu metode pembelajaran. Intinya yang bisa menarik siswa untuk minat siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu peduli terhadap kebutuhan dan perkembangan siswa. Kita harus memperhatikan kebutuhan peserta didik kita. Selanjutnya yang terakhir mungkin integritas, yaitu dan menjadi kita itu harus, seorang guru itu harus menjadi suri teladan ya. Suri teladan menjadi bagi peserta didik kita, karena seorang guru itu digugu ditiru ya, intinya gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru itu pasti siswa itu, peserta didik itu mengikuti kita. Jadi kita harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada peserta didik kita.
Bu, menurut Ibu apa tantangan terbesar Ibu menjadi seorang guru? Tantangan terbesar yang saya hadapi ya menjadi seorang guru, yang pertama yaitu tentang keterlibatan peserta didik yang semakin beragam dan sulit untuk diatur ya. Pada zaman sekarang anak-anak itu cenderung untuk sulit diatur, tetapi kita bagaimana mungkin, sebisa mungkin kita untuk mengatasi berbagai karakter mereka. Yang selanjutnya mungkin kesulitannya karena kekurangannya fasilitas atau media dalam pembelajaran ya. Selanjutnya yaitu tekanan untuk mencapai target akademis yang tinggi, mungkin KKM yang terlalu tinggi sehingga anak yang kurang itu sulit untuk mencapai target seperti itu. Mungkin Ibu dari tantangan tersebut, apa semangat dan motivasi Ibu untuk terus semangat menjadi seorang guru? Tadi tantangannya dan cara menjaga semangat dan memotivasi eh, anak didik kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu dengan cara mengembangkan diri, yaitu melalui pelatihan dan juga pendidikan-pendidikan itu ya, untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang guru, karena seorang guru juga tetap harus selalu belajar dan belajar ya. Selanjutnya yaitu membangun komunitas, yaitu dengan rekan kerja untuk saling berbagi pengalaman kita ya dengan rekan kerja. Selanjutnya yaitu mengambil waktu untuk refleksi dan evaluasi diri ya. Apakah pembelajaran kita sudah mencapai target atau belum, atau sudah berhasil apa belum. Itu perlu untuk mengambil waktu untuk refleksi dan evaluasi diri kita. Menurut Ibu, tujuan jangka panjang apa yang ada dalam karir pendidikan? Apakah ada hal spesifik yang ingin Ibu capai atau bagaimana? Tujuan jangka panjang dalam karir pendidikan. Yang pertama yaitu kita menjadi pemimpin pendidikan di sekolah atau di lembaga pendidikan. Itu target pertama, mungkin kita menjadi seorang pemimpin ya dalam sekolah tersebut. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Nih, kurikulum sekarang itu terus berganti-ganti ya. Ganti lagi, beda menteri ganti lagi. Nah, itu kita harus tetap belajar untuk mengembangkan kurikulum yang sudah ditetapkan, yang ada lah intinya ya gitu ya. Terus memberikan metode pembelajaran yang inovatif, itu yang tadi Ibu jelasin, pernah Ibu jelasin yang tadi itu inovatif, bervariasi ya. Metode pembelajaran itu yang harus kita terapkan di dalam kelas supaya anak itu meningkatkan minat belajar mereka ya. Selanjutnya menjadi mentor bagi guru lainnya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam instansi sekolah. Itu mungkin itu saja. Menurut Ibu, bagaimana pandangan masyarakat terhadap profesi seorang guru? Pandangan masyarakat terhadap profesi seorang guru ya. Ya, bervariasi sih ya. Di masa lalu guru itu dianggap sebagai profesi yang sangat dihormati ya, karena seorang guru itu sebagai pahlawan ya, bagi pahlawan tanpa tanda jasa ya terkenalnya seperti itu. Karena peran guru itu dalam mencerdaskan anak bangsa ya, membimbing mereka dari mulai tidak bisa apa-apa, tidak bisa membaca sampai bisa membaca dan lain sebagainya. Namun seiring waktu pandangan ini berubah karena berbagai faktor, yaitu perubahan faktor sosial, ekonomi, dan dinamika pendidikan ya. Yang sebenarnya sih profesi guru itu sampai sekarang juga masih banyak yang menghargai profesi sebagai seorang guru ya. Karena ya itulah memberikan jasa ya, jasa untuk mendidik anak bangsa ya, merubah anak bangsa yang mendidik lah. Cuman memang ada juga pandangan guru itu yang kurang mungkin dari segi finansial ya, apalagi guru honorer
seperti saya ya, itu mungkin kalau dipandang dari finansial, guru itu apa sih gitu kan, gaji guru tuh berapa sih gitu kan, nggak seberapa menjadi seorang guru itu gajinya ya. Cuman ya itu, kita yakin dengan Allah, namanya seorang guru insya Allah nanti kita dapat keberkahan dari Allah insya Allah ya. Kalian yang mau jadi guru insya Allah tetap semangat, insya Allah keberkahan itu ada dari Allah. Ibu, apakah ada saran atau pesan yang ingin Ibu berikan kepada seseorang yang ingin berprofesi menjadi guru seperti saya? Saran dari Ibu? Saran saya bagi seorang yang tertarik menjadi seorang guru, terutama kamu ya, cita-citanya pengen menjadi guru. Ya, Guru apa? guru SD. Guru SD. Iya, guru SD ya. Yang pertama, pastikan motivasi kamu ya untuk menjadi seorang guru, karena passion untuk menjadi seorang guru itu mengajar dan membantu orang lain ya. Seorang guru itu membantu orang lain, terutama peserta didik ya. Yang kedua, siapkan diri kamu untuk terus belajar dan beradaptasi dengan berbagai perubahan ya, karena seiring perubahan zaman, sekarang aja kurikulum aja terus berubah terus. Nah, guru itu juga terus harus mengikuti belajar terus dengan perubahan zaman sekarang, perubahan menteri ya, ketetapan menteri sekarang. Selanjutnya kamu harus fokus dan pada pengembangan siswa nanti ya. Kalau menjadi seorang guru harus fokus dalam pengembangan siswa. Jangan hanya fokus dengan materi pembelajaran yang kamu berikan saja, tetapi kamu juga harus fokus intinya dalam membangun karakter ya, karakter siswa itu yang penting. Itu jadi guru itu dalam mengubah karakter perkembangan siswa, itu yang penting. Selanjutnya yang terakhir yaitu jaga keseimbangan antara profesionalisme dan kehidupan pribadi. Jadi jangan disangkut pautkan tentang profesional kamu ya sebagai seorang guru dengan kehidupan atau pribadimu, itu yang harus dijaga. Mungkin itu saja. Baik Ibu, terima kasih atas semua jawabannya. Terus tadi sedikit saran dan pesan untuk saya. Mohon maaf sekali lagi yang sudah mengganggu waktu Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu telah meluangkan waktunya. Ya, nggak apa-apa. Intinya kamu semangat ya, semangat untuk menjadi seorang guru ya. Insya Allah, Bismillah, cita-citamu tercapai ya. Amin. Terima kasih, Bu.